Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkenannya kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan tugas rutin dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, di paparan saya kali ini saya akan menyampaikan terkait memandu perencanaan pembelajaran, yang mana memandu perencanaan pembelajaran ini adalah merupakan salah satu tugas untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu, latar belakang dari kegiatan ini adalah karena melihat hasil rapat pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran kita dalam kategori sedang 2 tahun ini, 2024-2025, kondisi kita masih sedang. Kalau sedang itu warnanya kuning, kalau hijau itu baik, warnanya hijau. Kemudian optimalisasi kegiatan belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor metode dan teknik mengajar. Kemudian interaksi pembelajaran yang aktif antara siswa dan guru adalah faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian latar belakang yang lain adalah pengelolaan kelas itu merupakan salah satu komponen yang mendukung keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, keterampilan mengelola kelas ini merupakan segala usaha yang diharapkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Karena pembelajaran kalau efektif dan menyenangkan, pasti anak-anak akan senang dan bisa melaksanakan, bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, ini rapor mutu pendidikan kita untuk tahun ini 2025, yang mana alhamdulillah untuk komponen literasi kita naik menjadi 100%. Dari capaiannya naik 6,67. Kemudian untuk kemampuan numerasi kita baik, tapi capaiannya turun 6,66 dari tahun 2024. Kemudian untuk karakter capaian kita baik, tapi kita turun 3,33 dari tahun 2024. Kemudian untuk iklim keamanan sektor pendidikan, nah ini juga alhamdulillah baik dan naik mencapai 5,56 dari tahun 2024. Kemudian iklim kebinekaan kita turun 0,82% dari tahun 2024. Dan inilah yang tadi saya sampaikan sebagai latar belakang kenapa kita harus memandu perencanaan pembelajaran Bapak Ibu semua, yaitu kualitas pembelajaran kita masih warnanya kuning, bahkan turun dari tahun kemarin 3,18 dari tahun 2024. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada guru pentingnya perencanaan pembelajaran, kemudian juga memandu guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, apalagi sekarang adalah kurikulum kita apa sekarang? Nasional Deep Learning, ya. Kemudian meningkatkan kolaborasi antar guru. Nah, diharapkan mungkin guru-guru yang paralel ini akan bisa satu sama lain menyamakan visi, menyamakan pembelajarannya sehingga tidak ada kesenjangan antara kelas yang satu dengan yang lain. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pembelajarannya harus terpusat pada anak, tidak hanya guru saja yang ceramah di depan, anak-anak hanya mendengarkan. Kemudian merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil temuan pada saat observasi. Ini biasanya dilakukan
kepala sekolah, biasanya kita kalau setelah observasi kan kita bicarakan apa yang kelebihan dan kekurangan dari hasil observasi tersebut. Kemudian kita akan membuat tindak lanjutnya bisa berupa mengikuti webinar atau kita galakkan kumpul-kumpul yang ada di sekolah. Apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan dan pengaturan seluruh aspek pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penentuan materi, metode, media, alokasi waktu, dan evaluasi, serta mempertimbangkan karakteristik siswa dan konteks sekolah. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, pemilihan materi dan metode pembelajaran. Kemudian persiapan bahan dan sumber belajar. Pengembangan aktivitas, dan yang terakhir adalah asesmen untuk memonitor ketercapaian pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama tadi, menentukan tujuan belajar dari pembelajaran yang sudah dirancang. Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Karena dalam membuat atau menyusun tujuan pembelajaran, kita harus berpedoman pada alur tujuan. Di sini yang pertama spesifikasi. Nah, tujuan pembelajaran harus jelas dan terperinci, bukan terlalu umum, sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian terukur. Tujuan harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat pencapaian. Kemudian tujuan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau anaknya fase A, berarti pembelajarannya yang anak kelas 1 dan kelas 2. Kalau fase B, berarti tujuan pembelajaran harus sesuai dengan fase B dan selanjutnya. Kemudian relevan. Tujuan pembelajaran harus terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, sekarang saya mau tanya, ayo kita diskusi bareng ya. Mana tujuan pembelajaran di bawah ini yang sudah sesuai dengan cara penyusunan tadi kira-kira? Nomor 1, bisa dibaca Pak Tri? Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menerima makna zikir setelah sholat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sudah sesuai spesifikasinya? Realitasnya? Kalau menurut saya sudah. Di situ ada setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menerima makna. Oh, tujuan pembelajaran. Nah, di situ tidak spesifik karena hanya menerima. Jadi kalau ukurnya nanti anak itu sudah dapat atau belum tidak tahu. Harusnya di situ peserta didik dapat menyebutkan kalimat zikir gitu. Oke. Ya, kalau itu memang untuk kelas rendah mungkin masih perlu juga Pak yang seperti itu spesifikasinya ya. Tapi kalau mungkin kelasnya agak tinggi, insya Allah dia sudah memahami. Ya itulah harus disesuaikan dengan realita. Terima kasih Pak Tri. Untuk yang kedua, minta tolong Bu Ika. Memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan untuk berinteraksi dalam situasi sosial atau kelas secara verbal dan non-verbal. Sudah sesuai belum? Sudah sesuai atau belum? Siapa yang bisa?
memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan untuk berinteraksi dalam situasi sosial atau kelas secara verbal dan non verbal. Ini masih umum sekali ya, harus dispesifikasikan lagi menjadi ke materinya itu apa, sehingga tujuannya itu akan tercapai ya, sesuai dengan dipokokkan pada materi. Kalau misalnya itu harus membedakan untuk apa itu besar kecil, kan harus anak bisa membedakan antara benda besar dan benda yang kecil, atau hewan besar dan hewan yang kecil, atau praktek langsung. Maksudnya itu lebih ke spesifik, tidak umum. Nah, kalau seperti itu kira-kira sudah paham Bapak Ibu? Sudah paham? Kita lanjut aja ya. Nah, kemudian menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, siapa saja peserta didiknya? Kelas berapa itu? Sumber daya apa saja yang tersedia untuk proses pembelajarannya? Kemudian siapa saja guru yang terlibat? Bagaimana proses komunikasinya? Bagaimana koordinasi yang dilakukan? Nah, di setiap pembelajaran kita tidak harus misalnya hanya guru satu saja. Kita kan bisa kolaborasi dengan guru yang lain, dengan guru-guru yang paralel di kelas itu. Bisa saja menjadi partner yang baik, ya, saling mendukung satu sama lain. Kemudian menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Nah, memilih metode pembelajaran dan media yang akan digunakan supaya tadi menarik. Metodenya juga harus menarik, tidak ceramah terus. Bisa jadi anak diberi juga diskusi, ya, metode diskusi supaya anak-anak aktif juga dalam berdiskusi, dalam berinteraksi dengan temannya. Kemudian ada lagi metode tidak hanya pemberian tugas terus, demonstrasi, ya. Kemudian mereka juga akan memaparkan hasil dari kerja kelompok seperti itu ya. Kemudian berikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu memang berpusat pada anak. Lanjut, nah ini strateginya, bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Strategi harus mendorong siswa untuk partisipasi aktif. Kemudian juga harus inovatif. Strategi harus kreatif dan menarik untuk anak-anak supaya anak-anak lebih berinovasi. Kemudian terstruktur. Strategi harus terorganisir yang jelas dan sistematis. Jadi dari modul ajar ya, modul ajar yang dibuat itu harus betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga terorganisir dengan baik. Kemudian feedback, strategi harus memberikan umpan balik yang konstruktif. Lanjut, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Berdiskusi dengan rekan sejawat yang level kompetensinya sama mengenai kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian berdasarkan dengan murid untuk menentukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan profil belajar dan minat belajar siswa. Jadi menentukan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran harus disesuaikan dengan fasenya, harus disesuaikan dengan materi yang sesuai dengan anak-anak. Kelas 1 pembelajarannya kelas 1, kelas 2, kelas 2. Jangan, memang sekarang fase A bisa untuk kelas 1 sama kelas 2. Tapi paling tidak kita harus betul-betul bisa memilih kira-kira capaian apa yang kita dapatkan dulu dari anak kelas 1 yang baru transisi PAUD dari TK. Kemudian pengembangan aktivitas pembelajaran. Nah, disinilah nanti di pendahuluan aktivitas untuk mempersiapkan siswa
dan membangun minat. Makanya ketika pertama kali di pendahuluan itu kadang-kadang Bapak Ibu mulai mengajak anak-anak untuk mengingat pelajaran yang lalu, kemudian explain, kemudian diajak-ajak sesuatu yang menarik, ya, menggugah minat anak-anak supaya senang untuk belajar selanjutnya. Kemudian jangan lupa disampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Kemudian aktivitas utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Disinilah materi itu disampaikan dengan gamblang ke anak-anak. Kemudian tugasnya anak-anak itu nanti apa, prosesnya bagaimana, dan yang lain-lain. Silakan Bapak Ibu guru memberikannya itu, membuatnya sebaik-baiknya, langkah-langkahnya yang baik, sehingga betul-betul terstruktur, ya. Karena inti inilah yang paling pokok dari kegiatan itu juga, karena tujuannya sudah bening-bening, tapi dalam proses pembelajarannya di inti ini kurang bagus juga, tidak sesuai dengan metode dan yang lain-lain, tentunya juga tidak bagus juga. Kemudian penutup. Nah, di penutup ini jangan lupa anak-anak diajak untuk menyimpulkan kira-kira kegiatan apa yang tadi sudah dilakukan. Kemudian anak-anak ditanya, kira-kira pelajaran hari ini senang apa tidak? Kira-kira apa yang kurang? Nah, anak-anak diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk berdiskusi supaya kedepannya pembelajaran lebih baik. Kemudian yang keenam adalah asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran, yaitu menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas yang sama, kriteria penilaiannya apa, gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Kadang-kadang kita ada asesmen awal, ya. Bisa menyebut bersama dengan teman setaranya. Mungkin kelas 1 dengan kelas yang lain, apa itu namanya, inputnya berbeda, sehingga hasilnya nanti pastinya juga berbeda. Termasuk memperhatikan psikologis anak dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor belajar selama proses pembelajaran. Asesmen formasi penilaian yang dilaksanakan. Asesmen formatif penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung sebagai tolak ukur perbaikan metode pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif penilaian di akhir proses pembelajaran sebagai tolak ukur sejauh mana murid mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini evaluasi dan umpan balik yang kita dapat. Nanti kalau formatif menilai kemajuan siswanya bisa melalui kuis, tugas, atau observasi. Kalau sumatif bisa juga tujuannya menilai pencapaian akhir pembelajaran. Kemudian bisa dilakukan dengan ujian tengah semester atau ujian akhir. Kemudian kalau otentik menilai penerapan pengetahuan di dunia nyata, bisa proyek atau portofolio. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang di sana? Dalam proses itu ada yang kurang pas atau yang kurang, apakah prosesnya bisa diulang kembali atau bagaimana? Maksudnya Jadi untuk pemantapan siswa, kan anak pada saat itu anak belum begitu klik ya. Apakah diperbolehkan untuk mengulang kembali agar tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu tercapai? boleh, bisa. Jadi bisa diulang kembali di jam yang lain. Kemudian mana kira-kira yang mereka kurang pas, nah itu yang difokuskan. Pastinya seperti itu. Ada yang lain?
Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat mengajar anak-anak yang luar biasa, yaitu anak-anak SD yang 12.